saya pengen tanya dulu, Bapak Ini dari mana ya? Dari BINUS. Oh, BINUS. Iya. BINUS semua nih. Iya. Jurusan apa? Jurusan Markom. Oh, Markom. BINUS yang di Anggrek. Iya, yang diangkat. Kemanggisan sini. Kemanggisan. Iya. Oke. Ya, terus Bapak di sini di PT Indosiar Visual Mandiri jabatannya sebagai apa, Pak? saya itu kepala divisi bagian General Services. Jadi di bawah saya itu ada transportasi, ada General Affairs. General Affairs itu bagian umum, sama security, sama procurement, seperti itu. 3 departemen itu di bawah kita. Saya gitu. Bapak bisa ceritain sedikit nggak gimana cara Bapak menghandle setiap divisi ini, itu pembagian informasinya itu seperti apa dari Bapak turun ke bawah strukturnya? In terms of apa nih maksudnya? Kalau saya sih biasanya kalau misalnya saya ada informasi, jadi kalau misalnya ada perlu apa, banyak ada informasi dari yang lain atau dari atasan saya, ya saya langsung informasikan ke, biasanya saya ke manajernya dulu gitu, seperti itu. Dan kita sih kadang-kadang ada meeting bulanan, ya saya overview nih ada apa aja, terus kita mau kerja tuh plannya tuh seperti apa gitu loh. Jadi kita biasa melakukan itu. Dan kalau misalnya ada permintaan langsung kan, itu kan selalu ada tuh permintaan langsung. Biasanya sih saya langsung ke misalnya manajer, saya ke staffnya, saya langsung ke staffnya. Tapi setelah saya juga menginformasikan manajer ya gitu loh. Jadi pokoknya semua tetap mendapatkan informasi. Informasinya itu apa ya? Saya juga jadi bingung gimana nanyanya. Bapak bagaimana menyampaikan informasinya itu ke tiap-tiap staffnya itu, seperti mendelegasikan ke manajer dengan email kah, atau langsung face to face aja gitu? Biasanya gini, kalau misalnya memang tugas, kalau misalnya ini, kalau misalnya kita ngomong langsung, tapi biasanya saya email lagi. Jadi itu gunanya email tuh biasanya itu jadi sebagai reminder. Sama fungsi sebagai kayak semacam legalitas gitu. Kayak gitu kan, email itu kan ada nilai legalitas ya kan. Sebagai bukti Bapak. Bahwa kita udah kasih tahu gitu. Karena kan kalau kita cuma ngomong gini, ntar orangnya juga lupa gitu. Jadi kalau misalnya dia ini kan udah saya emailin seperti itu gitu. Jadi itu aja sih modelnya. Kendala komunikasi seperti itu yang biasa Bapak hadapi itu apa, Pak ya? Kalau yang bikin nggak efektif? Yang nggak efektif komunikasi, maksudnya yang langsung gitu. Komunikasi langsung gitu. Kalau komunikasi langsung ya lupa ya. Nggak efektifnya karena lupa. Iya, efektifnya lupa dan informasi terlalu banyak ya. Macam-macam, jadi mereka juga pasti suka ada yang kelewatan seperti itu gitu loh. Jadi memang sebenarnya sih saya lebih, kalau saya pribadi sendiri saya lebih itu email. Jadi biasanya kalau ada apa-apa saya ngomong gini ya, oke, ya udah kita jawab. Habis itu setelah itu saya email berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya gini gitu loh. Terus kita sisihin aja beberapa info orang yang memang sebagai tahu aja gitu. Sisihkan cuman carbon copy deh sebagai pokoknya dapat informasi ini, kita melakukan ini. Berarti komunikasi itu menurut Bapak adalah sesuatu yang sangat esensial ya, sangat penting dalam suatu organisasi. Ya, itu sangat penting. Karena yang memang mesti kita hindari itu kan organisasi kan besar nih. Orangnya juga banyak, departemennya banyak. Kalau kita cuman sekarang nih biasanya umumnya tuh orang ngomong ini begini gitu loh. Kan sebenarnya kan aktivitasnya tuh banyak sekali kan. Nah, itu kita mesti bikin ini sih. Bikin email, dan kalau misalnya kita meeting itu selalu, kalau saya biasa kan ada minutes of meeting, apa poinnya apa aja, PIC-nya siapa aja, terus lembarannya itu siapa aja yang hadir. Nah, habis itu udah begitu selesai meeting, misalnya meeting formal gitu, fotokopi udah bagian. Nanti kalau misalnya seminggu kemudian kita review nih udah beres belum seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Informasi dari Bapak kan dari bawahan misalkan ke Bapak, boleh langsung ke Bapak atau harus ke manajernya dulu dari bawahan? Jadi masih dari bawah ada ke atas, boleh langsung cut ke Bapak atau dia harus ke bagian-bagian lapisan-lapisannya yang ada?
Kalau saya sih biasakan kalau misalnya mereka minta apa-apa tuh saya minta ke manajernya dulu gitu, seperti itu. Tapi saya selalu bilang saya nggak menutup. Kalau misalnya dia mau datang itu staff kadang-kadang memang mereka suka datang, ada informasi yang memang kadang-kadang dia mesti langsung jelasin saya. Intinya sih esensinya saya tetap terbuka. Kalau staff saya mau datang, mau ngobrol, ngomongin apa, ngomong gitu loh, ngomong cerita gini mengenai itu kan. Kita juga perlu dengar beberapa versi ya. Jadi kita nggak bisa dengar cuma satu versi di manajer aja. Jadi saya juga mesti dengar dari reverse conversionnya sisi itu seperti apa gitu. Jadi semua informasi kita dapat. Yang 360 itu kan pasti kan informasinya itu dari atas, kiri, kanan sama bawah seperti gitu kan. Itu. Tapi ya kalau saya sih biasakan coba ya udah saya kasih tahu lagi ke manajernya gitu. Sini ngendap gini persoalan seperti ini gitu. Jadi kita berusaha menyampaikan apa yang si staff yang ngomong itu manajernya gitu. Kan mungkin kan dia kan nggak bisa kan cara komunikasinya dia nggak bisa kan manajernya seperti itu kan ya, gitu kita sebagai penjembatan aja itu. Sering terjadi kesalahpahaman nggak sih Pak kalau dalam penyampaian pesan? Sering itu sering. Contoh-contohnya Pak? Kenapa? Contoh seringnya itu seperti apa? Ya contohnya sih mereka lupa, mereka karena mereka nggak catat gitu loh. Kayak gitu. Dan apa yang saya katakan gitu nanti di bawahnya tuh pasti kejadiannya lain gitu loh. gitu. Iya, saya udah ngomong jelas gini tapi di bawahnya pasti kerja yang dilakukan beda gitu loh. Nah itu kita memang perlu kontrol sih. Apa yang kita ngomong habis itu kita mesti cek lagi ke bawah gitu loh. Nah gimana caranya kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, gimana Bapak mengantisipasi supaya di masa depan nggak bakalan terjadi seperti Kita itu? mesti tetap ini ya berulang kali mesti ingetin aja deh, udah nggak ada cara lain. Selalu Cara kontrolnya. Apa ada punishment kalau salah ntar Maksud ini saya ya? itu Atau Punishment sih dikeluarkan kalau misalnya memang udah serius sih. Seperti itu gitu. Kalau misalnya kesalahan gitu biasanya nanti akhirnya tuh pada penilaian akhir. kriteria seriusnya itu seperti apa Pak ya? Kenapa? Kriteria masalah yang sudah serius gitu seperti Kalau apa? masalah serius sih biasanya kalau misalnya memang dia udah peraturannya seperti ini, dia ngelanggar gitu, dia tahu dan dia ngelanggar. Gitu. Kalau yang serius itu, jadi kan memang sebenarnya dia udah tahu, saya nggak boleh gini, ya itu dia langgar gitu, jelas-jelas dia ngelanggar. Gitu. Dan kayak gitu sih kalau misalnya yang di orang operasionalnya sih biasanya yang menangani itu ininya dulu level staffnya dulu gitu, level supervisornya dulu. Nah nanti level supervisornya sama manajernya ngomong cerita sama saya diskusi ini yang kejadian gini gitu loh, kita mesti gimana gitu. Saya sih lebih banyak kayak kasih prinsipalnya aja ya, kayak saya mesti begini nanti mereka nggak masalah seperti itu. sering terjadi konflik nggak sih Pak kalau udah ada kesalahpahaman seperti itu? Konflik sih pasti ada ya. Ini kan besar ya kalau misalnya kayak produksi dia bikin acara seperti itu ya, pasti ada yang kurang-kurang tuh. Mereka sendiri juga di internal mereka kadang-kadang koordinasi nggak klop kan. Nanti ada yang kurang yang mestinya berhubungan dengan pihak saya gitu. Nanti pasti ini kurangnya gini ya, ada sih. Tapi ya kita mah memang urusannya emang udah kerja gitu loh. Kalau kita ngomel cuma urusannya cuma kerja, habis itu udah lewat lagi, mereka udah gak ada apa-apa lagi gitu loh, teman lagi, tinggal ini seperti itu. Terus cara memanage supaya konflik itu tidak menyebar sampai ke tempat-tempat yang harusnya tidak terlibat itu gimana Pak perusahaan sendiri? Kalau konflik sih, kalau kita ngomong konflik sih nggak ini ya. Kalau saya ngomongin ini konflik nih cuman urusan pekerjaan gitu loh, konflik gitu itu sih sebenarnya nggak kalau saya lihat nggak menyebar gitu loh, karena kan memang ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan, melakukan sesuatu gitu loh, ya udah memang terjadinya di sini doang. Nanti kalau misalnya ada aktivitas lain lagi, proses lain lagi,
ya mungkin pas ininya kejadiannya lain lagi gitu, jadi udah cuma satu ini aja. Maksud saya itu dari misalnya tadinya hanya bagian produksi yang terlibat di dalam bom tersebut, terus tiba-tiba bisa nyebar ke bagian marketing atau bagian perawatan sih. gitu? Nggak pernah. Itu cuman ya mereka itu sendiri sih, mereka cuma tahu aja gitu loh kejadian apa yang terjadi di sekitar di dalam mereka gitu ya, kita cuma tahu aja, kita nggak ikut campur hal-hal kayak gitu. Itu kalau misalkan konflik antar divisi kayak misalkan karena komunikasi yang kurang ada kesalahan komunikasi, itu untuk penyelesaiannya dimediasiin sama biasanya sih gini, kalau misalnya memang kalau misalnya ini saya biasanya ngomong sama kepala divisinya dulu, ini ada kejadian gini gitu. Nah kalau misalnya sampai nggak ada kesepakatan antara saya sama kepala divisi lain, ya saya biasa sih minta HRD, karena kan urusannya kan job desk ya, pekerjaan ya, bisa urusan pekerjaan gitu, jadi dia biar bisa menengahi kayak gitu sampai seperti apa yang kejadian yang pernah ini seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya memang kita nggak bisa apa, biasanya sih saya urusannya sama kepala divisi, ini mau diapain nih, ada kejadian gini. Oke, ntar kita cek dulu, saya bilang gitu. Dia bilang cek dulu kejadiannya. Saya bilang oke, boleh cek sama staff kamu, tapi pertama kamu dengar dulu, saya bilang dengar dulu dari staff saya versinya apa, jadi jangan langsung nanya ke dia gitu, saya bilang. Jadi kan dia udah tahu dulu versi bagian saya itu seperti apa, baru dia bisa nanya. Kalau dari Bapak, menurut pendapat Bapak sendiri nih ya, seorang leader yang baik itu seperti apa sih Pak? Leader? Iya, kan Bapak kayak manajer yang membawahi beberapa divisi kan. Tanggapan Bapak sendiri sebagai leader itu, seorang leader yang patut untuk dicontoh itu seperti apa untuk membawahi orang-orang yang banyak? Menurut saya sih leader yang baik itu sifatnya down top, bottom up gitu. Jadi kan biasanya kalau ini kan piramida kan bottom up gini kan, begini kan. Nah kita ini kebalikan gini. Semakin kita jadi leader, kita yang di bawah. Kita tuh gimana caranya bisa mendelegasikan empowerment staff kita, dan buat mereka tuh tambah pintar, mereka sebenarnya mandiri. Semakin staff kita semakin bagus, ya itu memang keberhasilan kita gitu. Ada beberapa nih kan memang orang-orang sudah lama mereka udah bisa ya. Saya nggak pernah terlalu banyak atur. Justru mereka yang nggak bisa, justru yang Bapak lebih fokusin gitu. Iya, kalau misalnya ini ya kadang-kadang kita mesti lihat aja mereka yang kadang-kadang pekerjaannya nggak beres seperti apa, itu yang kita mesti beresin. Kalau yang udah bagus jalannya ini, ya udah biarin aja, mereka cuma kasih report aja, Pak ini begini. Cara Bapak membina orang-orang yang katakanlah kurang memiliki kemampuan itu seperti apa? Misal dengan karena setiap kali dia melakukan kesalahan Bapak marahin kah, atau dengan setiap kali kesalahan Bapak langsung masuk ke kantor saya, ke office saya, terus baru dibina secara apa ya, personal, terus dengan lemah lembut kah? Biasanya sih kita bicarain dulu ya, nih kamu seperti ini loh, begini gitu. Nah, banyak kesalahan yang terjadi. Pertama itu kita memang semua tuh mesti berdasarkan data ya. Itu yang mesti penting itu. Segala apapun kita ngomong mesti berdasarkan data. Kalau misalnya dia bikin kesalahan gitu, kita mesti ada buktinya tuh. Apa gitu. Jadi Bapak biasanya nyatet kayak gitu? Iya, pasti ada laporannya. Biasanya kita dapat laporan dari luar, bukan dari kitanya aja, tapi dari ya teman-teman yang lain, dari departemen lain, sisi lain. Mereka ngelaporin gitu. Ini benar gak? Gitu. Ya kita tinggal kasih ini deh, kasih waktu gimana perubahannya. Kalau ada perubahannya masih kembali seperti itu, ya udah. Contohnya nih kayak kasus nih, nggak masuk terus gitu, orangnya nggak masuk terus gitu di
sakit ini sakit gini, ya kita suruh ke dokter lah, dia mampu gak melakukan tugasnya gitu, melakukan tugasnya yang diberikan. Kalau memang dia nggak mampu ya perusahaan kan bisa berarti dia tidak memberikan kontribusi sama kepada perusahaan kan, gitu loh. Nah, itu kita tinggal lihat aja apakah perusahaan mau meneruskan memakai dia atau enggak, istilahnya kayak gitu gitu. Tapi kan nanti kan kita mesti memberikan kontribusi gitu loh. Kalau misalnya dia sebulan nggak masuk 2 minggu gitu loh, perusahaannya kan susah kan, nggak bisa, kan dia kan diperlukan, dia perlu melakukan sesuatu gitu loh. Dengan yang dia nggak ada kan berarti kan istilahnya kita jalannya nggak sempurna kan, nggak 100% kan, seperti itu gitu loh. Satu pertanyaan lagi nih Pak ya, kunci dari sukses komunikasi organisasi yang sukses itu menurut Bapak seperti apa Pak? Kunci organisasi komunikasi organisasi yang sukses. Buat sukses di perusahaan Bapak yang Bapak pimpin ke bawah komunikasi organisasi yang suksesnya itu kuncinya gimana? Komunikasi organisasi yang sukses. Iya. Kalau ribet. Ya cuman ini ya, kita mesti sering mengadakan koordinasi itu doang sama divisi-divisi lain. Dia sering memantau, mengawasi. Iya, saling memberikan informasi gitu. Saya melakukan apa kepada pihak lain, divisi lain gitu. Kalau misalnya mau melakukan apa, saya kasih tahu dulu. Ini, oke, udah jalan gitu. Oke deh. Lebih banyak koordinasi sih, yang penting seperti itu. Ya kayaknya dirasa udah cukup ya Pak. Cukup.